Dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam segi pembuatan sediaan farmastika, maka sesi spesial ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan highlight atau rangkuman pelaksanaan pembuatan sediaan farmastika. Sediaan farmastika yang pertama yang akan kita bahas adalah sediaan full fish atau serbuk. Secara umum, full fish dan full fresh itu dibuat dengan cara penggerusan. Nah, kita mulai dari yang kasar. Jika bahan yang kasar tersebut keras, maka harus digerus dahulu sampai halus. Ada istilah gerus halus tersendiri. Nah, setelah sediaannya halus, maka baru digerus dengan yang lainnya. Jika semua bahannya halus, maka digerus dari dua bahan yang paling sedikit. Bahan aktif yang sangat sedikit digerus dalam mortir yang dialasi terlebih dahulu dengan XL atau seharum laktis jikalau itu untuk obat dalam. Nah, akan tetapi kalau untuk obat luar, maka lapisan yang melapisinya itu adalah talkum dan kaolin. Berikutnya adalah pembuatan full fish atau full fresh secara khusus. Nah, jikalau misalkan dalam resep kita terdapat sediaan kampora, mentol, timol, asid benzoik, asam salisilat, maka ditetesi dengan etanol. Kemudian dikeringkan dengan sebagian SL. Catatannya, asetosal itu tidak perlu ditetesi dengan etanol. Sedangkan kalau misalkan dalam resepnya terdapat kampora, mentol, asam salisilat, atau timol secara bersamaan, maka hendaknya lebih baik ditetesi masing-masing dengan etanol, kemudian dikeringkan dengan SL, barulah dicampurkan. Selanjutnya adalah garam berair kristal. Nah, kalau ada garam berair kristal, maka diganti dengan eksikatusnya. Contoh dari garam berair kristal yang diganti dengan eksikatusnya diantaranya adalah natriis sulfas diganti dengan natriis sulfas eksikatus sebanyak 50%. Kemudian natri karbonas sebanyak 50%-nya, kemudian ferosi sulfas sebanyak 67%-nya, kemudian magnesi sulfat sebanyak 67%, dan alumni et kalii sulfas sebanyak 67%. Selanjutnya kalau misalkan ada tinktur dan ekstrak cair. Nah, bila kurang dari 2 gram, digerus di mortir panas dengan SL sampai kering. Nah, sedangkan kalau misalkan lebih dari 2 gram, diuapkan sampai tinktur yang banyak tadi menguap sepertiganya, kemudian dikeringkan dengan SL. Kalau misalkan ada ekstrak kental, maka ditetesi dengan etanol dilutus atau etanol 70%, dikeringkan dengan SL di mortir panas. Pada saat di resep terdapat sulfur, stibifentasulfida atau rifampicin dengan adanya warna merah kuning yang susah hilang pada mortir, sehingga digerus di antara bahan tambahan yang inert atau seperti digerus di antara SL seharum laktis. Bila dalam pulperas terdapat tablet, maka tablet digerus halus, kemudian baru dicampur dengan bahan lainnya. Jika dalam sediaan terdapat elayosak, berarti elayosak itu adalah elayo itu adalah oleum atau minyak atsiri, sahnya itu adalah saharum atau gula, maka terdiri dari minyak atsiri sebanyak 1 tetes dan gula yang kita pakai adalah saharum laktis 2 gram. Nah, ini berlaku kelipatan. Seandainya gula atau saharum laktisnya itu 4 gram, berarti minyaknya 2 tetes. Dosis maksimum atau DM lebih dari 80% dan 100% penimbangan 1/1. Jika diberi paraf dan tanda seru yang dituliskan tepat di belakang nama bahannya pada resepnya. Kemudian pengenceran dapat terjadi pada saat berat dari zat obat itu kurang dari 50 mg. Nah, untuk pengenceran kita bisa gunakan 2 zat, yaitu saharum laktis dan karmin. Bila mengandung tablet salut, tetapi salutnya hanya salut dasar, tabletnya ditumbuk halus, kemudian diayak, yang halusnya dicampur dengan zat yang lainnya. Tetapi untuk beberapa tablet salut itu tidak boleh digerus, seperti tablet lepas lambat.
atau tablet sustained release. Catatan lain adalah bobot satu bungkus untuk Fulveres anak-anak 300 mg, sedangkan dewasa adalah 500 mg. Bobot satu kapsul itu tidak ada ketentuannya. Nah, sedangkan ada kapasitas cangkang kapsul. Untuk nomor 2 maksimumnya adalah 300 mg, nomor 1 maksimumnya 450 mg, nomor 0 maksimumnya 650 mg, dan nomor 00 maksimumnya 850 mg. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan Fulvis Adveserius atau bedak tabur. Nah, secara umum seperti pembuatan pada Fulveres. Nah, cuman yang membedakan adalah basis yang kita gunakan adalah talkum atau kaolin. Nah, kemudian ada hal yang berbeda yaitu dilebihkan 10% penimbangannya. Nah, kenapa dilebihkan? Itu disebabkan karena pada akhir dari pembuatannya nanti akan terjadi pengayakan. Nah, yang selanjutnya adalah diayak dengan pengayak 60 bila tidak mengandung lemak. Nah, sedangkan diayak dengan ayakan nomor 44 untuk serbuk yang mengandung lemak atau minyak seperti Adepslanae, oleum, dan yang lainnya. Terakhir adalah ditimbang kembali sejumlah yang diminta. Sedangkan secara khusus, kampora, mentol, asam salisilat, asam benzoik, ditetesi etanol, dikeringkan dengan talek atau bolus alba, atau amilum, atau magnesium oksid. Nah, kalau di dalam resep terdapat asid borik, maka asid borik diusulkan untuk diambil yang fulveratumnya. Sedangkan kalau misalkan ada sera ditetesi eter atau spiritus fortior, dikeringkan dengan talek atau bolus alba. Balsam peru ditetesi eter atau spiritus fortior, kemudian dikeringkan dengan talek. Begitu juga dengan ikhtiol, ditetesi etanol, dikeringkan dengan talek. Minyak asiri jikalau ada, tidak diayak dan tidak dilebihkan, tetapi ditambahkannya terakhir. Kemudian para formaldehid itu juga tidak diayak dan juga tidak dilebihkan, sehingga ditambahkannya terakhir. Formaldehid diganti dengan para formaldehid, biasanya sama banyak. Nah, tetapi kalau formalin diganti dengan para formaldehid, itu harus dikali 36%-nya. Nah, kalau ada ZNO, maka ZNO diayak dulu dengan ayakan nomor 100. Nah, itu sekilas untuk sediaan Fulvis dan Fulveres. Semoga bermanfaat. Saksikan video selanjutnya terkait dengan highlight atau rangkuman pembuatan untuk unguentum atau salep.